Saya lanjutkan ya pembahasan debat perdana Capres untuk pemilu 2024 part 3 ya. Ini masih soal Prabowo dengan Anies ya, dimana ini merupakan pertanyaan dari expert ya tentang warga, kerukunan warga, agama dan suku yang berbeda ya, minoritas lah. Di mana Prabowo menanyakan ke Anies soal ketika dia waktu menjabat gubernur DKI, beberapa rumah ibadah minoritas dia dirikan. Nah, dijawab Anies dengan PD-nya, dengan ini bangganya, dia mengatakan dengan ya sekian dia bisa mendirikan rumah ibadah minoritas ya. Waktu dia jadi gubernur DKI dengan perizinan yang dipermudah. Tapi yang saya pertanyakan, yang saya analisa itu bukan dia menjawab wah dengan wahnya gitu ya. Saya Prabowo itu dia bilang sudah enough. Dia nggak merespon itu gitu loh dengan apa yang dijawab oleh Anies ya. Jadi saya mikir itu kenapa gitu loh. Apa karena Prabowo bangga bisa menjadikan Anies gubernur DKI Jakarta yang bisa mendirikan beberapa rumah ibadah dari suku minoritas atau kaum minoritas, atau Prabowo mikir tidak ingin dia menyerang Anies lebih soal dia kenapa bisa jadi gubernur DKI Jakarta waktu melawan Ahok yang dikatakan bisa dia itu dari kalangan minoritas atau gimana lah. Sejarah tidak bisa dihilangkan ya, bahwa semua orang tahu lah ketika Anies jadi gubernur DKI, waktu itu memang unsur SARA itu melekat pada dirinya, politik identitas itu, dimana ketika melawan Ahok dia menggunakan politik identitas itu. Makanya saya mengatakan Prabowo agak enggan ya menyerang itu dengan tidak merespon, walaupun moderatornya bilang masih banyak waktu. Prabowo bilang enough. Sudah saya tidak mau respon itu. Saya pikir memang analisa saya seperti itu. Dia tidak ingin menyerang Anies lebih jauh untuk politik identitas ketika dia menjadi gubernur DKI itu. Saya pernah membaca salah satu waktu itu koran bahwa ketika Anies jadi gubernur itu, salah seorang ibu waktu itu dia rakyat jelata ya, dalam arti kata tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tapi dia waktu itu memilih Ahok dan dia beragama Islam ya. Kemudian saya baca waktu itu ketika dia mencoblos itu diketahui banyak beberapa orang gitu ya dari yang ke rumahnya itu. Nah, kemudian setelah tahu ibu itu memilih Ahok walaupun dia beragama Islam ya, kemudian ibu itu meninggal, dan ketika ibu meninggal itu tidak ada yang mau mensolatkan jenazahnya walaupun dia itu beragama Islam ya. Dan karena dia memilih Ahok gitu loh. Jadi saya mikir itu memang nggak bisa dipungkiri sejarah dia menjadi gubernur DKI waktu itu. Makanya saya pikir ini Prabowo agak lemah soal ini ya. Inginnya menyerang soal itu tapi dia tidak lakukan. Mungkin aja pemikiran Pak Prabowo itu sangat dalam artinya baik hati. Pak Prabowo kayaknya baik hati nih sama Anies nih. Itu saja dulu yang saya bisa saya katakan tentang Anies dan Prabowo ya. Ini
yang soal Anies dan Prabowo. Sekarang soal Prabowo dengan Ganjar ya, di mana ada pertanyaan kalau nggak salah ya. Ini di sesi tanya jawab para peserta masing-masing ya, dan meresponnya ya. Prabowo menanyakan ke Ganjar prestasi Ganjar di Jateng untuk mengurangi kemiskinan ya, dan dengan PD-nya gitu ya. Ini juga momen lucu nih, kayak dibully gitu loh ya Ganjar itu. Dia entah ngeh apa enggak, tapi kita semua juga enggak ngeh gitu loh kalau responnya Prabowo itu seperti nanti deh. Dia menanyakan Ganjar soal itu tadi, kemudian dijawab Ganjar bla bla bla, dia begini gini. Tanpa dia sadari, kemudian responnya Prabowo, nah itu juga dia bilang gini, itu semua kan berkat Jokowi yang mempunyai peranan di situ juga untuk menarik investor-investor asing untuk menanam modal di Jawa Tengah, sehingga beberapanya bisa dikatakan itu bukan kreditnya Ganjar doang, tapi kreditnya Jokowi, banyak kan kreditnya Jokowi. Nah sampai di sini saya yang waktu itu melihatnya jadi terbengong-bengong sendiri gitu loh. Loh kok Prabowo pinter juga yang ngebully gitu. Orang bilang ngebully, tapi menurut saya kok bisa loh. Saya nggak mengharap Prabowo akan mengatakan meresponnya seperti itu gitu loh. Saya pikir ya gini ini akan dia menyerang itu, tapi dia malah menjawabnya tuh malah membuat inilah peran Jokowi semua itu. Kamu bisa mengatasi kemiskinan beberapa di daerah miskin di Jawa Tengah gitu loh. Jadi kreditnya tuh Ganjar tuh hanya seberapa lah, Jokowi bisa 80%, Ganjarnya 20% gitu loh. Kemudian yang saya ingat momen Prabowo Ganjar ya, di pertanyaan expert tentang pelayanan publik. Di sini Prabowo menanyakan ke Ganjar tentang kekurangan ketersediaan pupuk di Jateng, di mana petani sangat membutuhkan pupuk tersebut. Kemudian Ganjar meresponnya itu yang saya katakan sangat melemah ya. Dia katakan bahwa bukan hanya di Jateng yang ketersediaan pupuk itu berkurang, tapi di Papua dan Sumatera Utara yang juga mengalami kekurangan pupuk, sehingga dia sampai menelpon ke Wapres untuk menanyakan apakah ada ketersediaan pupuk untuk Jateng. Nah di sini saya bilang kenapa jawaban Ganjar itu melemah, karena dia nggak mengatakan seluruh Indonesia itu mengalami kekurangan pupuk. Apa hanya memang cuma beberapa yang dia sebut itu yang mengalami kekurangan pupuk. Jadi bukan seluruh Indonesia mengalami kekurangan pupuk. Jadi saya nggak ngerti ya gimana prosedural seorang gubernur kalau kekurangan pupuk, apa langsung bilang ke wapresnya sendiri, atau wapresnya nanti mencarikan di mana ada provinsi yang kelebihan pupuk, kemudian diberikan kelebihan itu ke provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Ganjar sudah mengatakan bahwa wapresnya sendiri bilang memang kekurangan pupuk di daerah-daerah yang dia sebutkan tadi itu. Jadi kayak seakan-akan pasrah dua-duanya gitu loh. Dalam arti kata wapresnya juga nggak berusaha untuk nyari di mana provinsi yang punya kelebihan pupuk. Kemudian juga setelah dikatakan begitu, Ganjar pun pasrah gitu loh. Kok tidak mencari pupuk atau dengan menelpon gubernur yang ada di tetangga-tetangganya itu, seperti gubernur Jawa Barat, DKI, Lampung, Banten,
Jogja, Jawa Timur, Bali, Sulawesi atau gimana, ditanyakan apakah mereka punya kelebihan pupuk sehingga bisa mereka dipinjamkan ke Jawa Tengah untuk mengatasi kekurangan pupuk tersebut ya. Menurut saya itu aja sih kekurangan Ganjar. Jadi saya melihatnya Ganjar itu tidak maksimal ya dalam mengurangi atau mencarikan alternatif gimana cara solusinya untuk membuat pupuk di Jawa Tengah itu bisa tersedia gitu loh. Jadi tidak kekurangan lah. Dia hanya sampai ketika dia sudah menelpon Wapresnya juga tidak bisa berbuat apa-apa, ya sudah sampai di situ. Oke ya, selesai di mana momen-momen antara Prabowo dan Ganjar saling berinteraksi ya. Nanti kita sambung antara Anies dengan Ganjar.